Kesaksian petugas makam. Makam Mbah Moen dibongkar setelah beliau wafat selama hampir 4 tahun. Beliau wafat pada tanggal 6 Agustus tahun 2019. Berdasarkan laporan dan konfirmasi dari beberapa pihak, termasuk tokoh agama seperti Gus Rifkil Muslim, petugas makam di Malai yang bernama Muhammad Ali bersaksi bahwa jasad Mbah Moen ditemukan masih utuh. Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa bantu support channel kami dengan cara subscribe, like, komen. Ingat, gambar hanya sebuah ilustrasi. Apabila ada salah gambar atau cerita dalam kami menyampaikannya, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kisah ini dimulai pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, tepat saat para pemuda di berbagai penjuru Nusantara mengikrarkan Sumpah Pemuda. Di sebuah desa pesisir bernama Sarang, Rembang, lahirlah seorang bayi bernama Maimun Zubair. Ia lahir dari rahim seorang ibu yang solihah dan ayah yang merupakan ulama besar, Kiai Zubair Dahlan. Sejak kecil, Maimun tidak mengenal mainan layaknya anak-anak lain. Mainannya adalah kitab kuning, dan temannya adalah bait-bait Alfiyah Ibnu Malik. Ayahnya mendidiknya dengan sangat disiplin, setiap butir ilmu harus meresap ke dalam hati, bukan sekadar hafalan di lisan. Maimun muda adalah pengembara ilmu. Ia belajar dari pesantren ke pesantren, mulai dari Lirboyo hingga melintasi samudra menuju Tanah Suci Mekah pada usia 21 tahun. Di sana, ia berguru kepada ulama-ulama besar dunia seperti Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki. Di bawah terik matahari Hijaz, Maimun tidak hanya belajar hukum agama, tetapi juga belajar tentang kasih sayang universal dan moderasi, khidmah dan ketulusan, masa pengabdian. Sekembalinya ke tanah air, Mbah Moen tidak hanya menjadi kiai yang duduk diam di atas sajadah. Ia adalah perpaduan unik antara ulama, nasionalis, dan ayah bagi bangsa. Di pesantren Al-Anwar, beliau mendidik ribuan santri dengan satu prinsip, ngaji itu yang penting niatnya, bukan sekadar pintarnya. Beliau sering terlihat menyapu lantai atau melayani tamu dengan tangannya sendiri, meskipun beliau adalah tokoh besar yang disegani presiden sekalipun. Bagi Mbah Moen, Islam dan Indonesia adalah dua hal yang tak terpisahkan. Beliau sering berkata bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Di tengah hiruk-pikuk politik, beliau menjadi sumur yang airnya tetap jernih, siapapun boleh datang minum, tak peduli apa warna benderanya. Beliau adalah penyejuk saat suhu politik memanas. Aku kangen rasa ati, kepingin wafat ing Mekah, ing dinten Selasa. Kerinduan pada tanah suci, hari-hari terakhir. Mbah Moen memiliki satu kerinduan yang sangat dalam, wafat di Mekah pada hari Selasa. Mengapa Selasa? Menurut keyakinan beliau berdasarkan ilmu yang dipelajarinya, banyak peristiwa besar Islam terjadi di hari Selasa, dan hari tersebut adalah hari di mana ilmu diciptakan. Tahun 2019, di usia yang ke-90, fisik Mbah Moen sudah sangat renta, namun semangatnya untuk berhaji tak pernah padam. Sebelum berangkat, beliau sempat berpamitan dengan cara yang tidak biasa kepada keluarga dan kerabat, seolah beliau tahu bahwa perjalanan ini adalah perjalanan tanpa jalan pulang. Pada tanggal 6 Agustus tahun 2019, fajar menyingsing di Mekah. Hari itu adalah hari Selasa. Di sela-sela ibadahnya, Mbah Moen menghembuskan napas terakhirnya di RS Al-Nur, Mekah.
Langit Mekah dan bumi Indonesia menangis. Beliau dimakamkan di Janatul Mala, bersampingan dengan makam gurunya dan tidak jauh dari makam Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah SAW. 4 tahun berlalu. Sesuai aturan pemerintah Arab Saudi, makam-makam di Mala akan dibongkar untuk digunakan kembali. Prosedur ini adalah prosedur dingin yang biasa dilakukan oleh petugas makam. Namun, pada suatu hari di bulan Juli tahun 2023, saat galian tanah mencapai kedalaman tertentu, para petugas tertegun. Biasanya, setelah 4 tahun di bawah suhu gurun yang ekstrim, tubuh manusia sudah menyatu dengan tanah. Tetapi tidak dengan makam nomor 70 itu. Saat kain kafan dibersihkan dari debu tanah, jasad di dalamnya masih utuh. Kulitnya tidak rusak, kafannya tidak hancur. Aroma harum konon merebak dari lubang makam tersebut. Petugas makam yang awalnya hendak memindahkan tulang belulang, segera menghentikan pekerjaannya. Mereka berseru takbir. Kabar ini sampai ke tanah air. Dunia maya dan nyata bergetar. Allah seolah ingin menunjukkan sebuah pesan kepada kita semua, bahwa bumi pun merasa malu untuk memakan jasad mereka yang semasa hidupnya. Menjaga lisan dan hatinya hanya untuk Tuhan. Jasad Mbah Moen akhirnya tetap dibiarkan di tempat semula, tidak dipindahkan. Beliau tetap beristirahat di tanah suci yang beliau cintai. Kisah ini bukan sekadar tentang jasad yang utuh. Ini adalah narasi tentang bagaimana seseorang yang hidup dengan penuh ketulusan, mencintai ilmu, dan menjaga persatuan bangsa, akan dimuliakan oleh alam semesta bahkan setelah nyawanya tiada. Mbah Maimun Zubair telah tiada, namun harum ajarannya akan tetap abadi di hati setiap anak bangsa. Demikian tadi sebuah kisah cerita yang kami sajikan. Apabila ada salah-salah kata atau ilustrasi gambar yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa bantu support channel kami dengan cara subscribe, like, komen, agar channel kami berkembang dan bermanfaat.